membaca secara scanning. Scanning itu kan dicari yang penting-penting gitu ya. Membaca paragraf yang panjang dicari yang penting-penting, itu scanning. Nah, ini diajarkan kepada siswa, kemudian dilihat bagaimana praktiknya, perkembangannya, responnya ketika mereka dihadapkan pada soal ujian nasional. Sudah diajari scanning lalu disuruh mengerjakan soal ujian nasional yang bacaannya panjang, kemudian dilakukan dengan model membaca scanning. Nah, ini diterapkan sekaligus dieksperimenkan. Baru setelah ketemu deskripsi praktik, perkembangan dan responnya didiskusikan. Nah, penerapan biasanya dipakai dalam konsep kualitatif. Kalau eksperimen ini khasnya biasanya dalam konteks kuantitatif. Kalau penelitiannya kuantitatif, diukur perkembangan dalam bentuk angka. Nah, ini kan kuantitatif ya. Nah, biasanya disebut dengan eksperimental. Kalau di kualitatif ini para peneliti biasanya nyebut dengan penelitian penerapan. Berikutnya penelitian pengembangan. Pengembangan bahan kajian konsep sastra, bahasa, dan pendidikan. Dilakukan dengan mengembangkan sebuah bahan atau kajian atau konsep pada situasi khusus. Nah, ini agak mirip dengan yang tadi penerapan, tapi kalau penerapan itu tidak ada yang dikembangkan. Jadi konsepnya orang lain, penelitiannya orang lain, sudah ada konsepnya, sudah ada proses lengkapnya, sudah ada instrumennya, sudah ada teorinya, diterapkan dalam situasi khusus. Tetapi kalau di penelitian pengembangan ada yang dikembangkan. Jadi peneliti mengembangkan dulu konsepnya, mengembangkan dulu bahan-bahannya, gitu ya, baru diterapkan pada situasi yang khusus. Pengembangan ini tadi harus baru, beda, khusus, unik, kemudian berguna. Jadi percuma kalau baru, beda, khusus, unik tapi nggak berguna, gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi terkini. Dan tujuannya untuk melihat praktik, perkembangan, respon, dan diskusi. Sama sebenarnya dengan penerapan. Hanya saja di sini bahan dasarnya itu dikembangkan sendiri oleh peneliti. Contohnya misalnya, kalau tadi ada bahasa ya, di bahasa di model membaca scanning. Nah, di model membaca scanning ini tadi kita kembangkan dulu gitu ya. Jadi membaca scanning, oke, membaca scanning kan sudah ada, konsepnya sudah ada gitu ya. Terus dikembangkan dulu. Dikembangkan apanya? Dikembangkan instrumennya. Membaca scanning pada bacaan-bacaan dengan tema nasionalisme misalnya. Nah, ada tema khusus yang dikembangkan. Terus kemudian teksnya juga teks yang berbeda, teks laporan hasil observasi gitu ya. Kemudian teksnya tadi tidak dalam bentuk tulis tapi digital. Terus digitalnya ini tadi dimasukkan pada webtoon misalnya. Nah, ini kan dikembangkan, ada sesuatu yang dikembangkan. Nggak sekedar pembelajaran scanning, dikasih kertas, isinya teks, diberikan kepada siswa, dilatih cara baca scanning. Nggak seperti itu. Kalau di penelitian pengembangan, bahan-bahannya dikembangkan terlebih dahulu, ditata terlebih dahulu, baru diterapkan pada situasi khusus. Berikutnya penelitian tindakan. Nah, ini khas untuk guru ya biasanya. Kalau saya ketika bimbing skripsi, saya kurang cocok kalau ada yang menerapkan penelitian tindakan, ini saya kurang cocok. Nah, sebenarnya penelitian tindakan ini tidak hanya pada pendidikan. Bukan sekedar di PTK ya, kalau di pendidikan disebutnya PTK. Enggak hanya di pendidikan sebenarnya, di sastra, di bahasa itu juga ada penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan dilakukan dengan melaksanakan rangkaian siklus tindakan untuk mengatasi sebuah latar permasalahan pada objek. Tujuannya untuk pelestarian objek, peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas, atau penanganan masalah. Nah, kalau di sastra misalnya, ketika misalnya ada
kita menemukan sebuah problem. Tadi sempat saya singgung ada sebuah problem tentang adanya perkembangan sastra yang kurang normatif dalam hal bahasa dan dalam hal tema. Dan itu kalau dulu ya, kalau sebenarnya dari dulu sudah ada namanya sastra selangkangan, itu sudah ada gitu ya. Sastra yang berisi pornografi itu sudah ada. Tetapi sekarang semakin masif, semakin menjadi biasa bagi masyarakat muda gitu. Bahkan di komik-komik juga banyak gitu ya, hal-hal yang kurang normatif itu. Maka sebagai pemerhati budaya misalnya, peneliti sebagai pemerhati budaya, ini akan melakukan apa? Gitu ya. Akan melakukan tindakan yang bagaimana secara preventif agar sastra-sastra yang kurang normatif ini bisa berkurang. Setidaknya kalau tidak ada yang membaca, otomatis yang menulis juga akan kekurangan pembaca ya. Jadi kalau nggak ada yang membaca, buat apa kita menulis gitu ya. Maka bagaimana caranya mengedukasi pembaca untuk memilih mana sastra yang baik, mana sastra yang benar. Dibuatkan serangkaian siklus sosialisasi. Ya kan, tindakan sosialisasi sebagai sebuah tindakan. Disosialisasikan kepada masyarakat remaja, diatur siklus-siklusnya, dibuatkan perencanaan gitu ya. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan terkait maraknya sastra yang kurang normatif. Gitu. Kalau di bidang bahasa misalnya, mulai banyaknya anak-anak usia dini, gitu ya, atau sekolah dasar tingkat pertama yang menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi tidak hanya bahasa ibunya saja, misalnya orang Indonesia ada bahasa Indonesia, ditambah bahasa Inggris misalnya. Nah, kedwibahasaan ini tidak serta-merta menjadi hal yang bagus. Kadang-kadang menjadi ancaman. Kenapa? Karena B1-nya atau bahasa ibunya atau bahasa pertamanya itu jadi kacau. Jadi tidak bagus gitu ya. Jadi tidak standar. Kenapa? Karena belum sudah terpengaruh oleh bahasa kedua. Nah, sepertinya ini menjadi sebuah permasalahan umum yang harus segera diselesaikan, gitu ya, harus segera diselesaikan problemnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya dibuatlah rangkaian siklus, kembali lagi sosialisasi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau PTK itu kan penelitian tindakan di kelas, gitu ya, di sekolah yang dilakukan oleh guru, gitu ya, untuk mengatasi permasalahan di kelas. Itu. Misalnya ternyata guru ini menemukan bahwa siswanya ini tadi kalau disuruh membaca karya sastra banyak yang tidak mau. Nah, kemudian guru menerapkan sebuah siklus gitu ya, siklus untuk meningkatkan kemampuan atau ketertarikan siswa dalam membaca sastra. Nah, itu seperti itu kalau dalam PTK. Tapi kalau di penelitian mahasiswa, deskripsi, saya kurang cocok kalau ada PTK itu ya. Kenapa? Karena PTK ini tadi istilahnya kan tugasnya guru gitu ya. Sedangkan mahasiswa itu tidak punya kelas gitu ya. Mahasiswa tidak punya kelasnya sendiri. Sehingga kadang-kadang penelitian PTK itu terkesan berlebihan gitu ya. Terkesan menjadikan peneliti sebagai superhero yang datang ke kelas, kemudian tiba-tiba pembelajarannya jadi bagus gitu ya. Jadi 1-2 siklus, 3 siklus, tiba-tiba siswanya jadi pinter. Nah, ini PTK. Itu kenapa saya kok kadang-kadang tidak cocok ketika PTK menjadi ya. Ada satu tambahan gitu ya. Tadi belum sempat saya jelaskan di penelitian tindakan. Selain penelitian tindakan kelas, itu ada juga penelitian tindakan sekolah. Jadi di sekolah itu juga
biasanya ini dilakukan oleh kepala sekolah atau pimpinan sekolah, gitu ya. Jadi pimpinan sekolah, biasanya kepala sekolah atau pengawas, biasanya ini menerapkan penelitian tindakan sekolah. Penelitian tindakan sekolah dilakukan dalam skala sekolah. Kalau penelitian tindakan kelas itu skalanya kelas. Kalau sekolah itu skalanya sekolah. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah sebagai manajer utama di sekolah mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Misalnya ada tuntutan adiwiyata. Jadi bagaimana kepala sekolah menciptakan beberapa siklus gitu ya yang dilakukan untuk memperbaiki pemahaman dan praktik siswa terkait adiwiyata. Misalnya dalam hal menjaga kebersihan, dalam hal manajemen pembuangan sampah, manajemen pengolahan sampah basah dan kering, terus kemudian pembelajaran edukasi terhadap anak-anak tentang lingkungan itu ya. Nah ini bagaimana kepala sekolah kiat-kiatnya kemudian diberikan dalam sebuah rangkaian siklus gitu ya, dalam meningkatkan status adiwiyata di sekolah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Atau kalau di atasnya kepala sekolah ya pengawas sekolah. Intinya penelitian tindakan di lingkungan sekolah yang cakupannya sampai pada manajemen sekolah, bukan hanya manajemen kelas. Itu tambahannya. Berikutnya penelitian metasintesis. Nah ini unik gitu ya, karena jarang. Penelitian meta itu kalau kita artikan bahasanya berpikir tentang proses berpikir. Nah itu meta. Jadi di atasnya proses berpikir. Jadi misalnya meta pengembangan mobil gitu ya, atau meta pembuatan mobil. Berarti berpikir tentang bagaimana orang berpikir dalam pengembangan mobil. Nah, itu untuk meta, karena ini istilah yang lumayan baru gitu ya. Penelitian metasintesis artinya mensintesis berbagai hasil penelitian gitu ya, di bidang sastra, bahasa, dan pendidikan yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan, kemudian membuat perbandingan, kemudian mendiskusikan, menelaah perkembangan atau konsep sejarah konsepnya. Gitu. Jadi yang sudah dibangun oleh banyak atau lebih dari satu penulis atau peneliti sebelumnya. Gitu ya. Jadi lebih dari satu hasil penelitian. Ini digabungkan, dibandingkan, didiskusikan, ditelaah perkembangan sejarah atau konsepnya. Hingga menemukan konsep yang baru sebagai sebuah sintesis atau kesimpulan. Merujuk pada hal penelitian kualitatif. Jadi metasintesis ini untuk penelitian kualitatif. Gampangannya begini. Misal, kita mencari di perpustakaan ada 10 penelitian terhadap sebuah novel gitu ya, diteliti dengan sudut pandang feminis. Nah, kita mencoba mengembangkan sebuah pemikiran metasintesis, bagaimana orang-orang meneliti novel dengan pendekatan feminis gitu ya. Kalau orang berpikir bagaimana cara meneliti novel dengan pendekatan feminis, kita berpikir tentang bagaimana cara orang-orang meneliti novel dengan pendekatan feminis. Jadi yang kita teliti adalah mereka yang meneliti. Ya, kita meneliti orang yang meneliti. Itu. Jadi dari hasil kajian mereka terhadap sastra dengan sudut pandang feminis, itu apa saja hasilnya? Bagaimana cara mereka meneliti? Temuannya apa? Fungsinya apa? Problematikanya apa? Apa perbedaan antara peneliti satu dengan yang lain? Kan pasti berbeda.
hasil penelitiannya berbeda, caranya mungkin juga berbeda. Gitu. Mungkin juga cakupan pembahasan mereka juga berbeda karena setiap orang punya taraf berpikir masing-masing. Nah, ini metasintesis. Kalau di bidang bahasa misalnya, ini yang lagi tren sekarang adalah penelitian folklore. Kalau folklore sastra ya. Kalau di bahasa itu penelitian linguistic landscape gitu. Atau lanskap bahasa. Jadi bagaimana kalau lanskap bahasa itu kan meneliti bagaimana orang menciptakan bahasa dalam sebuah lanskap. Dalam ranah publik, misalnya ada banner, ada pamflet, ada leaflet, ada tempelan, ada tulisan-tulisan, itu diteliti. Misalnya, ini sekarang lagi musimnya corona, gitu ya. Bagaimana masyarakat menciptakan daerahnya ada tulisan-tulisan tentang corona. Mulai dari social distancing, larangan untuk bertamu, larangan untuk melintas, bahkan sampai kalau ada yang flu dijotosi. Nah, ini linguistic landscape namanya. Nah, itu sudah diteliti misalnya. Sudah diteliti oleh banyak orang. Nah, kita berpikir bagaimana orang-orang meneliti gitu ya tentang linguistic landscape terkait COVID. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan meta sintesis, berpikir tentang orang berpikir. Meneliti bagaimana orang meneliti. Nah, ini seru juga sebenarnya. Jarang ada mahasiswa yang mengambil skripsi metasintesis karena butuh intensitas membaca yang luar biasa karena nggak cukup satu penelitian terdahulu, bisa puluhan untuk menentukan sebuah metasintesis yang bagus. Intinya di sini peneliti menggabungkan pemikiran-pemikiran dari banyak pemikir. Nah, itu metasintesis untuk penelitian kualitatif. Berikutnya, penelitian meta-analisis. Nah, kalau tadi metasintesis untuk kualitatif, kalau meta-analisis untuk kuantitatif. Intinya sama, berpikir tentang bagaimana orang berpikir, namun di sini menganalisis ulang berbagai data yang ada pada beberapa penelitian terdahulu untuk kemudian digabungkan dalam skala big data. Data yang sangat besar gitu ya. Misalnya teman-teman mencari beberapa contoh penelitian pengembangan kemampuan diskusi kualitatif. Pengembangan hasil belajar bahasa Indonesia gitu ya. Pengembangan hasil belajar bahasa Indonesia melalui pembiasaan teknik-teknik membaca. Nah, kan ada banyak itu teknik-teknik membaca, ada skinning, ada skinning, ada scanning gitu ya. Ada membaca cepat, ada membaca intensif, gitu. Macam-macam cara membaca itu, baca aja di banyak buku gitu ya. Nah, kembali pada contoh, ketika orang sudah menemukan bagaimana cara meningkatkan hasil belajar dengan mengajarkan teknik-teknik membaca kepada siswa, kita kumpulkan semua datanya. Nah, bagaimana peningkatan hasil belajar, kita kumpulkan dari banyak penelitian itu tadi. Ada yang meneliti di Surabaya, ada yang meneliti di Jogja, ada yang meneliti di SMA, ada yang meneliti di SMP. Nah, kita gabungkan itu semua jadi satu judul metode-metode peningkatan hasil belajar dengan mengajarkan teknik-teknik membaca gitu ya, yang banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia gitu. Jadi ragam-ragam penelitiannya, atau mungkin bisa kita katakan cara-cara meningkatkan hasil belajar melalui teknik membaca gitu ya, atau bagaimana teknik membaca mampu meningkatkan
hasil belajar pendidikan siswa di Indonesia. Nah, ini kan big data. Kita sudah bicara Indonesia, mereka bicaranya SMP, SMA, SD. Mereka bicara di Pasuruan, Probolinggo, Jogja. Mereka bicara di SMA 1, SMA 2. Kita bicara di Indonesia. Data mereka kita ambil sebagai sebuah big data. Tentunya kita juga masih harus melakukan riset pribadi terlebih dahulu sebagai data primer. Mereka itu data sekundernya gitu ya. Data primer kita ada, penelitian yang lain itu tadi jadi data sekunder, kita gabungkan menjadi sebuah meta analisis. Analisis kita sendiri iya, analisis dari penelitian lain iya, digabungkan menjadi skala big data, kemudian bisa juga diperbandingkan. Misalnya, apa bedanya SMP dan SMA? Apa bedanya SMA dan SD? Apa bedanya Jember dan Yogyakarta? Apa bedanya SMA 1 dan SMA 4 dalam pengembangan hasil belajar dengan mengajarkan teknik membaca ini tadi. Nah, ini bisa juga dibuat perbandingan. Jadi ada dua, bisa big data sebagai big data atau sebagai perbandingan. Gitu ya. Dan ini meta analisis khusus pada penelitian kuantitatif. Oke, kita masuk pada tugas pelajaran jenis-jenis penelitian BI. Tugasnya adalah yang pertama, bacalah 10 artikel yang sejenis atau serumpun isinya. Jadi kalau kita ngomong sejenis itu jenis penelitiannya mungkin sama, rumpun ilmunya sama, dan spesifikasi topik atau fokus penelitiannya sama. Dari berbagai sumber jurnal nasional, internasional, 9:3, 9 nasional, 3 internasional, buatlah sebuah paragraf gitu ya, yang menceritakan gitu ya. Paragraf yang menceritakan mengenai kelompok jenis penelitian pada 10 artikel itu. Jadi ceritakan saja sudah. Jadi jika dikatakan sejenis, maka ke-10 artikel tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan jenis penelitian. Gitu ya. Tinggal Anda menjelaskan saja dari 10 yang sudah Anda temukan itu jenisnya apa. Jadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis penelitian bahasa Indonesia. Sebenarnya dari 10 itu apa saja sih penelitiannya? Misalnya Anda mencari 10 penelitian terkait analisis problematika bahasa pada siswa kelas 4, 5, dan 6. Gitu ya. Ada 10 artikel gitu ya, untuk problematika bahasa di SD. Nah, dari 10 artikel itu macam-macam jenis penelitiannya apa saja, itu ceritakan gitu aja dalam sebuah paragraf esai. Itu tugasnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.